Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, kembali lagi saya di channel Kak Sudi. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan standar kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan yang baru. Bagaimana standar kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan di masing-masing jenjang jabatan? Mari kita simak video-video berikut ini. Pada kesempatan ini kita akan melihat SKJ Polhut Penyelia berdasarkan keputusan Menpan RB nomor SKJ 30 tahun 2023 tentang standar kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan. Tentu saja SKJ Polhut Penyelia ini bisa dicermati oleh rekan-rekan Polhut mahir yang akan berpindah ke Polhut Penyelia ataupun rekan-rekan lain yang akan menduduki jabatan Polhut Penyelia. Di dalam standar jabatan ini, ikhtisar jabatan Polhut Penyelia adalah memetakan dan menganalisis permasalahan gangguan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan dengan cara sederhana guna mendapatkan hasil perencanaan perlindungan dan pengamanan hutan yang tepat. Di sini bisa kita cermati, ya, memetakan dan menganalisis. Jadi meskipun Polhut Penyelia itu berada di dalam kelompok keterampilan, tapi perlu dicermati bahwa Polhut Penyelia ini merupakan jabatan tertinggi di dalam kelompok keterampilan. Bisa kita lihat di syarat jabatannya untuk di kepangkatan, ya. Kepangkatan Polhut Penyelia ini adalah di golongan ruang 3C dan golongan ruang 3D. Untuk SKJ Polhut Penyelia ini berada di level 3, yaitu melakukan gerak kompleks dan poin pentingnya adalah termodifikasi. Bisa kita cermati untuk kompetensi manajerial di integritas, ya. Seorang Polhut Penyelia itu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas. Kemudian kerjasama, membangun aliansi dengan para pemangku kepentingan, ya. Kemudian di komunikasi juga dia harus berkomunikasi secara asertif, terampil berkomunikasi lisan, ya, termasuk dia harus mampu membuat laporan-laporan yang periodik, tahunan, ya, proposal yang kompleks dan sebagainya, ya. Karena dia sudah berada di level tertinggi di kelompok keterampilan. Orientasi pada hasil, dia harus mampu mengembangkan metode kerja yang lebih efektif. Jadi pelayanan publik juga dia mampu memanfaatkan kekuatan kelompok serta memperbaiki standar pelayanan publik. Pengembangan diri dan orang lain, ya, juga level 3, yaitu mendorong kepercayaan orang-orang yang dipimpinnya, memberikan kepercayaan penuh kepada orang yang dipimpinnya. Kemudian di mengelola perubahan, ya, dia harus mampu membantu orang lain untuk mengikuti perubahan, dapat mengantisipasi perubahan yang secara tepat. Kemudian di pengambilan keputusan dia harus membandingkan, ya, berbagai alternatif, menyimbangkan risiko keberhasilan dalam implementasi. Sedangkan di kompetensi sosial kultural dia juga berada di level 3, yaitu mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan, ya. Sehingga indikator kompetensinya salah satunya adalah menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Bisa kita cermati di kompetensi teknis, ya. Di kompetensi teknis Polhut Penyelia ini malah sangat tinggi, ya, berada di level 3 dan 4. Untuk perencanaan, ya, dia berada di level 3, yaitu mampu menyusun dokumen perencanaan perlindungan
dan pengamanan hutan yang tentu saja diawali dengan memetakan permasalahan dan menganalisis hasil identifikasi. Kemudian di unit kompetensi pencegahan ancaman ini berada di level 4, di mana Polhut penyelia ini juga mampu mengevaluasi, memberikan pertimbangan teknis, dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Kemudian di unit penanggulangan itu juga sudah berada di level 4, yaitu mampu mengevaluasi, memberikan pertimbangan teknis, dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Untuk indikator kinerja jabatannya, ini bisa dicermati apabila kita menggunakan metode portofolio di dalam uji kompetensinya, maka unit-unit ini yang harus diperhatikan. Misalnya unit perencanaan Linpamhut, ya. Itu terkait dengan kualitas program kerja ataupun kualitas rancangan strategis terkait dengan perlindungan dan pengamanan hutan. Sedangkan untuk pencegahan ancaman dan gangguan, ini berasal dari laporan hasil diskusi yang memuat usulan teknis kegiatan pencegahan, kemudian berasal dari laporan kegiatan patroli yang memuat evaluasi hasil kegiatan patroli. Jadi tidak hanya laporan patrolinya, tapi di dalamnya harus memuat evaluasi hasil kegiatan patrolinya. Kemudian demikian pula kalau kita mengambil penjagaan, maka yang memuat hasil evaluasi kegiatan penjagaan. Di dalam unit penanggulangan, ya, itu sama dengan sebelumnya, yaitu kualitas laporan tindakan akhir penanganan barang bukti, ya, laporan kegiatan pemadaman, operasi, ya, yang memuat koordinasi dengan stakeholder terkait. Jadi ini penekanannya, ya, yang memuat koordinasi dengan stakeholder terkait dan evaluasi proses kegiatan dan pertimbangan teknisnya. Dan berita acara TPTKP atau satu laporan kejadian. Itu yang perlu diperhatikan di dalam standar kompetensi jabatan Polhut penyelia. Demikian penjelasan singkat ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.